واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pembelaku. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pembelaku. Allahumma dzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Umi semua. Nah, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan? Pakai apa sarapannya, Nak? Nasi goreng. Semalam minggu kemarin Umi masuk nasi goreng. Ada yang lain lagi? Roti. Ada yang lain lagi, Nak? Pakai lontong. Ya, enak kali itu lontongnya pagi-pagi. Oke, Nak. Sebelum kita ke sekolah, selalu diarahkan untuk kalian supaya di rumah sarapan dahulu supaya perutnya tidak sakit. Itu dia tadi. Oke. Coba Nak lihat kondisi kelasnya. Sudah rapi apa belum? Coba lihat kondisi kelasnya. Ada lagi sampah apa tidak? Tidak ada ya. Alhamdulillah sudah bersih ya. Coba sebelum kita mulai pelajaran, Umi mau absen dulu lah. Ya. Coba lihat temannya. Kira-kira ada nggak yang tidak datang hari ini? Ada. Ya, coba lihat betul-betul. Nanti ada yang nggak nampak. Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah semua datang ya. Karena jaga kesehatan ya, Nak ya. Kenapa? Cuaca kita saat ini kan lagi terkadang hujan deras, terkadang panas. Hari ini aja cuacanya mendung ya kan, Nak? Jadi kita harus jaga kesehatan, banyak makan, kita banyak makan yang bergizi dan minum vitamin biar kita tetap sehat. Kalau kita sehat, kita kan datang ke sekolah, ya kan? Kalau kita sakit, kita tidak datang ke sekolah, jadinya ya kan? Jadi jaga kesehatan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Doa belajar seperti biasa dipimpin sama ketua kelasnya. Ayo, Nak. Angkat tangannya, Nak, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Iya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya, Nak. Sekarang seperti biasa kita setelah berdoa
membaca Quran surah Al-Hujurat, mengeluarkan hukum tajwidnya, ya kan, dan mengimplementasikan isi kandungan Quran surah Al-Hujurat. Sekarang materi kita masih dengan membaca Quran surah Al-Hujurat, tapi tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, dapat menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar, ya kan? Kalau semalam kita contohnya membaca dan mengeluarkan hukum tajwid, kalau hari ini kita membaca lalu kita menulis Quran surah Al-Hujurat, ya. Oke, di sini ada kata mengapa. Nah, mengapa Quran surah Al-Hujurat itu warna diturunkan? Apa yang dijelaskan kemarin? Kenapa Quran surah Al-Hujurat diturunkan? Siapa yang bisa? Mengapa Quran surah Al-Hujurat ini diturunkan? Karena ada sebuah kisah, ya kan? Kisah siapa? Iya, siapa nak bilang bin Rabah? Iya, yang azan pertama kali pinter. Nah, yang pertama kali azan, orangnya seperti apa? Kulitan warna hitam sekali. Sehingga makanya diturunkanlah Quran surah Al-Hujurat ini. Kenapa? Ada sebuah kisah Bilal bin Rabah itu naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget karena ada yang berkata, budak hitam ini kan yang azan di atas Ka'bah. Lalu yang lain berkata, jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya. Lalu turunlah surah Al-Hujurat tersebut. Jelas dia mau naik ke atas Ka'bah untuk azan, tapi masih ada juga manusia membedakannya. Kenapa? Budak hitam katanya. Itu kan namanya dia membedakan. Ada yang putih, ada yang hitam. Karena yang ada hitam, dibilang ini bahasa kita seperti ini. Kenapa budak yang hitam ini? Nah, apa yang ajar? Kan itu tidak boleh. Jadi tidak ada pembeda yang ajar itu harus kulit putih, yang hitam tidak boleh ajar, tidak ada. Di mata Allah itu semua boleh azan asal dia bisa. Paham ya? Tidak ada perbedaan di mata Allah. Yang menjadi perbedaan di mata Allah adalah tingkat ketakwaannya. Itu dia tadi ya. Itu penjelasan minggu kemarin. Yang kedua, kenapa Quran surah Al-Hujurat itu turun? Karena jelas setiap manusia mempunyai derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, yang membedakannya adalah tingkat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang ketiga, mengapa Quran surah Al-Hujurat ini turun? Karena menjelaskan pentingnya hukum tajwid. Karena kalau salah bacaan, kita salah makna. Ya, itu pelajaran minggu kemarin. Lanjut kita ke ayatnya. Oke, untuk tadi dan Ibu Umi jelaskan ya nak ya, kesimpulan dari mengapa Quran surah Al-Hujurat tadi turun. Sekarang kita lihat cara penulisan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan ya nak ya. Lalu nanti kita bagi kelompok, ya kan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Ibu bagi kelompok ya untuk penulisannya.
semua sudah diperhatikan video penulisan Quran Surah Al-Hujurat tadi kan nak? Masa Umi, anak Umi sekarang sudah mulai lesu, lemas karena sudah capek ya mengerjakan proyek tadi. Kita istirahat dulu, coba semua berdiri. Menulis Quran Surah Al-Hujurat secara kaligrafi. Boleh desain secantik mungkin. Boleh pakai border atau pakai hiasan-hiasan ataupun dicat. Siapa yang paling bagus nanti kita presentasikan per kelompok, tunjukkan hasil proyeknya tadi. Ini apa ya nak ya? Ini Ini tugas. Kalian harus membutuhkan yang namanya kerjasama. Ya kan? Sesuai dengan yang kita bahas Quran Surah Al-Hujurat itu, tidak ada membeda-bedakan kawan. Namanya satu kelompok itu bersaudara. Jadi masing-masing kalian tunjukkan bakatnya di situ ya nak ya. Mana yang istilahnya tahu nulis yang ini, ganti-gantian. Oh kayak gini. Tumbuhkan rasa persaudaraan. Oke? Dimulai dari sekarang nak, keluarkan aplikasi kertasnya masing-masing sudah ada ya. Mulai sekarang tulis nak. Yang cantik, yang rapi ya. Oke. Ya, tulis. Mana tulisannya nak? Pakai apa ya? Pakai apa ya? Bordernya cat ya? Cat ya? Ya, cantik. Mulai bagus. Ini kok belum lagi nih. Kenapa ini? Ini pelan-pelan kawan-kawannya juga ya nak ya. Dibantu kawannya ya. Iya, ini bagus sekali, sudah ada bordernya. Desainnya udah cantik ya, bagus. Nah, teman yang lain jangan mau kalah ya nak ya. Perhatikan tulisannya, boleh dihias secantik mungkin, sekreasi
kalian. Ayo kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Tunjukkan sama teman-temannya. Biar teman-temannya satu orang maju ke depan bawa proyeknya. Oke, bagus sekali ya nak ya. Sudah ada bordirannya, desain warnanya warna biru. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Kerjasama yang bagus ya. Oke, duduk bagus. Ya, Umi mau selanjutnya coba dulu presentasikan ke depan kelompok 3 dulu nak. Ayo maju ke depan satu orang. Ya, ini tulisannya sudah lumayan cantik ya nak. Tapi kalau bisa dicek sayangnya, karena ini mau dinilai. Sudah rapi sih sebenarnya, tapi berhubung kurang dicek, untuk lain kali dicek ya. Waktu 15 menit itu digunakan sebaik mungkin ya nak ya. Karena kan kerjasama. Kalau bisa ada yang tulis, ada yang ngecek, ada yang ngasih solusi ya kan, itu dia ya. Untuk kelompok 3 sudah lumayan bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, bagus untuk semua ya, walaupun ada sedikit-sedikit yang kurang tadi nak dalam penghiasnya saja, tapi kalau tulisan pemilihan sudah lumayan bagus semua ya kan. Tinggal lagi karena waktunya sempit, untuk dikasih 15 menit, ada yang belum dicek, ada yang belum dikasih hiasan, tapi tidak apa-apa. Pemilihan tulisannya pun sudah bagus ya. Kasih aplaus untuk semua, tepuk tangan dulu ya. Oke, kesimpulannya hari ini anak Umi semua bisa melafalkan, menghafalkan, dan mengimplementasikan serta menulis Quran surah Al-Baqarah itu dengan baik dan benar ya nak ya. Dan kemarin kita juga sudah mengeluarkan hukum tajwidnya ya kan. Jadi harapan Umi semua, kita kan sudah belajar Quran surah Al-Baqarah ya nak ya, sudah selesai kita pelajari. Yang pada intinya kita tidak boleh membedakan yang namanya ada orangnya yang bodoh, yang pintar, yang putih, yang jelek, yang kurus, yang gendut, nggak boleh dibeda-bedakan. Semuanya itu sama, semuanya itu ciptaan Allah. Jadi kalian jangan merasa oh aku cantik, oh aku ganteng, oh dia jelek, aku nggak mau kawan sama dia. Jangan, tidak ada seperti itu. Bisa saja yang jelek itu bertakwa, jadi paling mulia dia derajatnya di mata Allah. Bisa saja yang ganteng tadi hartanya banyak, kaya, di mata Allah itu dia rendah. Itu dia tadi. Jadi kalian mau yang mana? Mau yang tinggi di mata Allah, apa yang mau rendah di mata Allah? Maka dari sekarang kuat tingkatkan persaudaraan antara sesama, apalagi di sekolah. Jangan ada berantem, bertengkar, bully, mengejek, jangan ya. Semuanya bersahabat, berteman, sama orang tua pun bagus ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan anak Umi semua paham ya pelajaran kita hari ini ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup.